Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Setelah kemarin kita membahas tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Sekarang yang akan kita bahas yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama akan kita bahas yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita ibaratkan, negara itu seperti sebuah bangunan. Jadi sebuah bangunan itu tempat bernaung para penghuninya. Siapa penghuninya? Yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan atau pondasi bangunan yang kuat dan kokoh. Demikian juga dengan negara. Agar kuat dan kokoh negara tersebut, maka harus mempunyai dasar negara yang kuat. Bangsa Indonesia memilih pondasi negara atau dasar negaranya itu yaitu Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Ya. Jadi, yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara itu artinya bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi pemerintah Indonesia, siapapun presidennya dalam menyelenggarakan pemerintahan, semuanya berdasarkan kepada Pancasila. Ini semua dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu alinea keempat. Yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, kan di situ tertulis ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, itu membuktikan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang kedua, makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa sih arti Pancasila sebagai pandangan hidup? Ini artinya bahwa Pancasila dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Atau Pancasila sebagai pandangan hidup ini sering juga disebut dengan way of life. Jadi jalan hidup, cita-cita hidup. Ini artinya bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi sikap maupun perilaku kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur yang mana? Yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nah, semua nilai-nilai itu harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa kita hidup, kita bertingkah laku, kita berperilaku itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi, apa sih arti penting Pancasila bagi
bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama yaitu membentuk identitas dan jati diri bangsa. Ini artinya bahwa Pancasila diharapkan mampu membentuk identitas bangsa, ciri bangsa, jati diri bangsa, agar tidak mudah terbawa arus oleh budaya asing. Jadi, ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, maka pasti ya kita tidak akan mudah terbawa oleh pergaulan-pergaulan asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Ini mengartikan bahwa Pancasila ini memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk dapat tetap berdiri kokoh dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dengan Pancasila diharapkan bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh walaupun berada dalam permasalahan atau persoalan. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Ini artinya bahwa Pancasila diharapkan mampu memberi arah dan menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa. Jadi Pancasila ini diharapkan bisa memberikan arah untuk mencapai tujuan bangsa. Yang mana tujuan bangsa itu? Kita tahu bahwa tujuan negara Indonesia itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan negara Indonesia itu ada 4. Yang pertama, melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi, semua tujuan tersebut bisa dicapai dengan cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang 5 tadi. Yang selanjutnya, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Ini maksudnya bahwa Pancasila diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup bernegara di Indonesia. Contohnya misalnya permasalahan dalam bidang ekonomi. Sesuai dengan sila kelima, ya, maka permasalahan ekonomi itu bisa diselesaikan misalnya dengan mendirikan koperasi misalnya gitu. Yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Artinya bahwa Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara. Sesuai dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita beda agamanya,
beda sukunya, beda rasnya, beda bahasanya, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, semua hal tersebut bisa dicapai apabila kita melaksanakan sila Pancasila secara utuh. Kenapa? Karena semua sila dari Pancasila ini tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Artinya bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Jadi, semuanya bisa tercapai apabila kita melaksanakan sila Pancasila secara utuh, yaitu dari sila ke-1 sampai sila kelima. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan tugasnya. Di sini ada tabel nomor, ada aspek informasi, ada uraian. Di sini nomor 1, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Berarti dalam uraiannya kalian tulis apa arti Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup. Sama dalam uraiannya berarti kalian isi apa arti Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tulis di sini dalam uraiannya apa fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang keempat, manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalian tulis juga dalam uraiannya apa manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kelima, akibat jika tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Nah, kalian tulis juga di uraiannya apa sih akibatnya apabila kita tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Demikian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.